us and the same old thing, no usual affair. I will never dream of your love till you take me there, till you take me there. Oh, baby, you got more love to give, baby. Oh, baby, oh, baby, you got... Oke teman-teman, dengan gua Aris dan gua Dede. Oke, kita sekarang lagi ada di Kopi Luas di Pamulang. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih sama pemiliknya langsung dari Kopi Luas, dengan ada Bang Fandi. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit gimana sih tips and trick cara pengelolaan kafe di Kopi Luas Pamulang. Oke, Bang Fandi, kita langsung tadi ya. Awal mulanya nih Bang Fandi kepikiran untuk bisa bikin kafe itu kayak gimana Bang? Awal mulanya? Kalau awal mulanya sih kita kan di sini udah cuma di sini doang biasanya. Jadi kita bertiga bareng buat bikin, kemudian juga tempat yang fasilitasi. Jadi udah kita coba awalnya juga nggak langsung kopi, tapi kita ada trial yang awal juga. Jadi sebelumnya kayak masak biasa, lalu kebetulan kita ada barang kopi, jadi akhirnya kita mau coba. Dan Kopi Luas ini berdiri sejak kapan nih Bang? 2020. Oh, pas COVID berarti ya, berarti Kopi Luas ini lumayan oke berarti ya, di saat COVID, di saat ada pandemi, tapi dia bisa berani buka dan dia bisa survive ya, ngadepin struggling di masa COVID, itu luar biasa berarti ya. Terus pendanaannya ini awalnya si Kopi Luas ini dari pribadi kah atau ada sumber dana yang lain nih Bang? Oke, ada yang patungan atau donatur, ada yang donatur ini biar bisa berjalan. Jadi maksudnya sih kita patungan ya, tapi emang ada donatur dari bokap kan. Jadi ada privilege gitu lah. Ada privilege gitu dari bokap. Cuman di awal aja, sisanya bareng-bareng kita ketemu. Oh, patungan. Berarti bikin kopi itu nggak selamanya harus ada beberapa yang sekarang ambil duit bank segala macam. Oh enggak. Sekarang kalau kita pengen buka bisnis kopi ya, terutama sebenarnya murah sih sekarang, nggak mesti mahal kayak dulu kan ratusan juta segala macam. Sekarang puluhan juta juga bisa buka. Terus kan abangnya bukanya dari 2020 ya, mana pas COVID gitu kan. Cara abang supaya tetap bertahan gimana bang, kayak marketingnya gitu, supaya gimana cara abang supaya tetap survive gitu. Kalau misalkan kebetulan pas di awal ya, kalau misalkan kita ngomongin di awal, pas marketingnya, sebenarnya kita marketing tidak terlalu rumit juga. Cuman jadi karena memang kita mungkin kafe yang masih tetap buka di zaman COVID, jadi orang-orang udah tahu ya kan. Jadi ya udah kelebihan kita waktu zaman COVID kayak gitu. Karena kita juga kan di dalam komplek ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi ya udah agak terpencil lah. Jadi orang-orang juga sekitar yang udah tahu ya udah. Kalau di awal, kalau sekarang sih kita bukan yang begini gitu. Kita expand lah di media sosial dan sebagainya. Kalau sekarang kayak gimana bang? Ada tantangan juga buat marketing? Sekarang kan kayak banyak saingan lah juga di sana-sana gitu. Kan kayak lebih strategis lah daripada tempat lain. Kalau abang sendiri nih, maksudnya segmennya kemana gitu? Kalau kita sendiri sih sebenarnya tempat oke ya. Cuman memang kalau tempat ini kita nggak terlalu pasarkan karena kita sebenarnya pasar di luar itu lebih banyak dari pesanan dari luar. Gitu. Pun juga pesanan dari luar bukan dari bagian sama dari media, tapi lebih ke pesanan pribadi itu ada waktu dia twitteran atau laptop Itu akan dikirim buat tuh Bang? kalau misalkan kopi ada yang buat pribadi, ada yang buat kantor, dia ada acara. Berarti di Kopi Luas ini unik nih ya, dan dia marketingnya ini ngelink berarti ya, ngelink sama beberapa channel-channel kantor, channel-channel mungkin kampus juga mungkin. Jadi dia penjualannya nggak hanya offline store, tapi dia online store juga, dia ngelink juga sama kantor, sama teman-teman pribadinya. Jadi marketingnya jalannya banyak nih, dia brandnya banyak, jalannya banyak, nggak cuma satu titik doang di offline store. Ya. Karena kita juga misalkan ada pelanggan juga kan supaya tetap sama kita lah ya. Jadi kalau misalkan di offline ini kita lebih ke supaya orang-orang masih notice nih kalau misalkan kita masih ada. Betul. Selama 4 tahun ini jadi masih ada. Tapi gue sendiri main online nggak sempat kayak Gojek, GoFood atau GrabFood, ShopeeFood. Kita mainnya di Grab sama Gojek, kalau Shopee kita nggak main. Sama kita di Tokopedia. Oh, di Tokopedia. Ada Tokopedia kita
Kalau misalkan dibilang main sih lumayan. Kalau misalkan kalau dibilang panas banget sih ya tetap akhirnya masih stabil sampai stabil. Sekarang masih tetap stabil, cuman ya ada peningkatan lah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih bang, buat ada nggak sih cara abang buat maintenance customer gitu, kayak misalnya dikasih promo kah atau kayak misalnya member loyalty atau gimana gitu? Kalau misalkan di sini sendiri sih kita nggak pakai sistem member dan segala macamnya ya. Cuma lebih kita nilainya aja buat di pelayanannya, jadi ketika dia datang gimana caranya supaya kita bisa ngasih kesan yang baik, sama tempatnya juga supaya tempat yang baik. Terus kalau misalkan buat yang di luar ya kita sesuai sama apa yang diinginkan. Misalkan kayak dia bisa yang tadi kita omongin kan yang pesanan dari luar ya, misalkan dia misalnya buat ini tanggal segini segini gitu kan, ya udah kita segimana mungkin caranya buat supaya tepatin hal tersebut. Biar nggak ngecewain orang yang sudah order, dengan cara menepati order tersebut ya bang, kayak gitu ya. Misalkan dia mau mintanya di hari Selasa di jam sekian untuk berapa liter, abang benar-benar harus menepatin sesuai dengan permintaan si tamunya. Emang itu salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu kunci dari bisnis sekarang. Kalau bisnis itu nggak menepati order si tamunya, banyak tamu yang merasa kecewa. Ada merasa gue udah bayar, gue udah mau beli di tempat lu, tapi gue nggak dihargai nih. Iya, Kita inginkan betul. Berarti ini salah satu tips and trick juga nih buat teman-teman yang mau buka kafe. Jangan pernah bohongin customer. Jadi emang kepuasan customer sih kita yang lebih diutamain. Betul, Misalkan betul. contoh mereka kurang puas sama produk kita, bahkan kita juga misalkan dia bilang kita ngirim kopi literan misalkan dua misalkan, tapi dia bilang ini kemanisan nih, akhirnya dia kita kasih bonus ketika dia repeat order atau enggak kita ganti ini kita ganti Produk yang baru supaya itu nggak kecewain. Betul, bagus banget ya, bagus banget ya. Gitu sih. Paling kayak pertanyaan ketiga sih sebenarnya kayaknya udah jawab ya, kayak misalnya servis yang saudara berikan tuh kayak misalnya yang sesuai apa ya, yang aku bilang kayak loyalty gitu. Abang kan kayak ngasih kan promo kayak contohnya yang tadi yang apa namanya, kalau misalnya baru nggak sesuai gitu kan, terus abang ganti atau abang kasih apalah pas mereka balik lagi kayak gitu. Paling ya kalau misalnya ada yang gitu kamu ini masih ngerasa apa nggak puas gitu, kayak gimana sih kita kayak pengen komplimen gitu, pengen gratis tuh, gimana sih kayak abang ucapinnya gitu? So far sih nggak ada ya, Belum ada ya? So far sih nggak ada. Belum Karena ada ya? misalkan ada satu customer yang memang tidak puas misalkan, ya mungkin dia nggak bakal berbagi. Kita gitu aja. Dan bagi kita sih menurut kita kalau misalkan dia customernya balik lagi mungkin memang kurang cocok aja sama tempatnya gitu. Karena kan sebenarnya juga coffee shop ini jatuhnya cocok-cocokan juga. Betul. Baik itu customer sama tempatnya. Jika misalnya cocok ya pasti benar. Bang, gua ada pertanyaan yang mungkin bagi teman-teman yang mau nonton nih agak unik juga nih. Sekarang kan banyak banget nih bang ya saingan khususnya di kopi. Untuk yang franchise besar sekarang kita let's say kita sebut ada Kenangan, ada Jiwa, ada Starbucks yang mungkin dari segi lokasi, dari segi tempat lebih luas dan lebih banyak dikenal sama teman-teman yang lain. Nah, gimana sih cara si Ruas Kopi ini untuk bisa survive menghadapi nih musuh-musuh yang lebih besar nih di luar sana? Gimana? Kalau misalnya kayak gitu sih kita balik lagi ke kita kan misalnya, jadi ya udah ya aja ya. Jadi ya udah menurut kita sih kalau misalnya memang kayak misalnya Kenangan dan segala macamnya itu udah punya pasarnya sendiri, kita juga udah punya pasarnya masing-masing. Jadi kita pertahanin memang pasar yang kita punya. Jadi ya udah misalkan memang kita pasarnya di kantor nih, udah dengan cara supaya kita pertahanin misalkan sama orang-orang yang udah di sini, ya udah kita pertahanin sama orang-orang yang udah datang supaya dia bangga di sini. Nah, di teman-teman, jadi si Kopi Ruas ini pintar. Ketika di luar sana banyak sekali saingan, let's say ada Starbucks, ada Kenangan, ada Jiwa dengan nama yang besar. Tapi Kopi Ruas ini punya action plan. Kopi Ruas ini tahu nih cara gimana sih mereka ini bisa survive dengan cara dia cari link untuk memasarkan produk-produk mereka, dengan cara memberikan kesan yang baik kepada customer. Let's say kalau misalkan ada yang literan terus rasanya kurang pas,
dari si Kopi Ruas ini bukannya melawan komplain tersebut, tapi memberikan complimentary, memberikan 1 liter baru, ya, produk baru. Itu salah satu action plan yang bisa melawan si franchise besar. Karena belum tentu loh Starbucks ataupun Gigi Jiwa ataupun Kenangan ketika kita komplain rasanya kurang, mereka akan balikin dengan produk yang baru. Itu kayaknya belum tentu terjadi. Tapi si Kopi Ruas ini berani ngelakuin itu ya. Oke, kayaknya cukup sekian nih Bang untuk ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Kopi Ruas. So thank you banget Bang Pandi udah kasih kita ruang, udah kasih kita waktu kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong juga di Kopi Ruas. Semoga Kopi Ruas semakin terkenal, semakin bisa survive. Untuk yang tanya lokasinya, Kopi Ruas itu ada di depan komplek Puri Pamulang. Posisinya pas banget di seberangnya Pamulang Square. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya di daerah Pondok Cabe, Pamulang dan sekitarnya, bisa langsung mampir aja ke Kopi Ruas Pamulang. So thank you banget Bang Pandi. See you next time. Sukses terus. Thank you Bang. Thank you Bang. Siap.